Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Wah, kalian semangat semua ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau kabar kalian semua sehat. Sebelum pelajaran, Bu Guru mau tanya nih. Tadi pagi udah pada sarapan apa belum nih? Udah, Bu. Tadi pagi udah sarapan. Sarapannya pakai apa aja nih? Pakai telur. Pakai nasi nggak? Iya. Alhamdulillah. Nah, kalian tahu nggak sih kegiatan sarapan yang kalian lakuin di pagi tadi itu termasuk ke dalam salah satu kegiatan ekonomi loh. Ada yang tahu kegiatan apa? Gak tahu, Bu. Kegiatan yang kalian lakuin tadi pagi itu kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Guru mau tanya nih, baju yang kalian pakai sekarang itu terbuat dari apa? Kain. Ya benar, tapi sebelum jadi kain, baju kalian itu terbuat dari benang. Nah, kegiatan mengolah benang menjadi baju ini disebut dengan kegiatan produksi. Pengertian dari kegiatan produksi yakni kegiatan guna menghasilkan barang ataupun jasa atau kegiatan lainnya untuk menambah nilai guna barang maupun jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Orang-orang yang akan melakukan kegiatan produksi harus mengingat 3 hal ini. Yang pertama, what, memikirkan barang apa saja yang akan diproduksi. Terus tujuan kegiatan produksi itu untuk apa? Yang kedua, how, gimana nih cara yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan produksi. Dan yang ketiga yaitu whom, memikirkan kepada siapa nih atau siapa target dari kegiatan produksi dan juga kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan. Ketika kita melakukan kegiatan produksi, terdapat faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya. Ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan juga kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja ini disebut dengan faktor produksi asli. Kenapa? Karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan juga kewirausahaan ini disebut dengan faktor produksi turunan. Kenapa? Karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat, faktor ini tentunya akan menentukan berhasil atau tidak kegiatan produksi yang kita lakukan. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan produksi, terus kira-kira barangnya mau diapain tuh? Mau dijual, dijualnya ke desa lain. Kegiatan itu termasuk kegiatan ekonomi lainnya, yaitu distribusi. Pengertian dari kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Tentunya selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha yang dilakukan untuk menambah nilai guna barang maupun jasa. Barang hasil produksi ini kan tentunya tidak akan memiliki nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumennya. Misalnya nih, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun barang hasil produksi, tidak akan ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dalam kegiatan yang disebut distribusi.
Kegiatan distribusi ini ada beberapa tujuannya loh. Yang pertama, untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna untuk masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang maupun jasa dapat terpenuhi. Dan yang terakhir adalah agar kelanjutan produksi dapat terjamin. Untuk mencapai tujuan dari distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang yang dibuat oleh produsen dapat sampai kepada konsumen. Cara-cara tersebut yang pertama adalah distribusi langsung. Nah, distribusi langsung ini merupakan penyaluran barang maupun jasa tanpa melalui perantara, hingga penyaluran dilakukan langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh nih, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumennya. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Selanjutnya yaitu ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Selanjutnya, setelah barang tersebut didistribusikan kepada konsumen, terus kita apa? Kita mengkonsumsi barang yang udah diproduksi. Contohnya nih, ibu udah beli beras, terus dibuat jadi nasi, terus kita konsumsi. Setiap harinya manusia perlu melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian dari konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan barang lain. Selanjutnya, barang yang digunakan langsung habis, contohnya nih, makanan dan minuman. Setiap orang tentu pernah melakukan kegiatan konsumsi, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, itu tadi 3 aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk ke dalam aktivitas perekonomian. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar kalian apa nih? Ada ketika ibu memasak nasi, itu namanya produksi. Terus mungkin ada penjahit nih, lagi bikin baju, itu juga produksi. Terus ada orang yang jualan sate, bikin sate, itu namanya juga produksi. Terus distribusi nih, contohnya di pasar orang lagi jualan barang, itu namanya kegiatan distribusi. Dan selanjutnya konsumsi, contohnya nih kalian nanti istirahat terus beli somai kalian makan, itu namanya kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Itu tadi ya pengertian dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pelajaran kita udah sampai ini aja. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa tanya ya. Kurang lebihnya guru mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.